Sekarang kalau Anda tanya, amalan takwa itu apa? Pertama sholat. Sholat, Pak. Makanya ketika Allah memaksa kita untuk sholat dengan hukum wajib, sebetulnya bukan ingin membebani, Pak. Saya sering sampaikan kalimat ini. Kalau orang paham hikmah sholat, dia akan tunggu dan rindu dengan sholat. Karena tahu setiap menunaikan sholat bukan beban kewajiban, bukan bebannya. Allah nggak butuh dengan ruku Anda. Dan Allah tidak butuh dengan sujud kita. Kita yang butuh dengan sholat kita. Makanya ketika ada orang bertanya, ya Allah kenapa sih mesti sholat? Maka Allah perdengarkan di setiap telinga kita. 24 jam tak berhenti. Ya, telinga bahasa Arabnya udhun. Jamaknya disebut azan. Maka ada azan yang dikumandangkan setiap hari. 5 kali dalam setiap pergantian waktu. Subuh ganti ke siang, zuhur, azan lagi. Ganti ke asar, azan. Ganti ke maghrib, azan. Bahkan mau malam pun masih azan. Diperdengarkan. Yang paling dahsyat, azan tidak pernah dalam waktu bersamaan semuka bumi. Selalu ada perbedaan. Tanah Kusir adzan, tiba-tiba Jakarta sana adzan. Jakarta selesai masuk Tangerang adzan. Tangerang adzan sampai ke Serang adzan. Serang adzan selesai Banten, Pandeglang adzan. Terus, ternyata semuka bumi 24 jam adzan tidak pernah berhenti. Apa itu adzan? Bukan sekedar panggilan. Tapi kalimat yang ingin disampaikan pada setiap orang yang mempunyai telinga dan pendengaran. Adzan. Ketika diperdengarkan ada syahadat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makanya tidak sedikit ada orang-orang itu, Pak Ibu sekalian, masuk Islam karena dengar adzan. Dulu pernah ada orang cuma nonton, dia kuliah tuh di luar negeri. Ya. Kemudian di flatnya itu bukan cuma orang Islam, ada temannya non muslim. Yang muslim ini bagus nih, bisa dibiasakan. Dia terbiasa dengan hal-hal Islami. Bahkan tayangan TV pun dia putar yang channel 1 itu dari Mekah tentang sholat, baca Quran. Ini bisa kita biasakan. Ke kantor, kalau sedang senggang baca mushaf, baca hadis. Mungkin bagi sebagian orang, dengan izin Allah dapat hidayah. Lewat kebiasaan kita. Begitu sedang membuka tayangan itu, muncullah sedang sholat isya. Tayangan persiapan sholat isya langsung dari Masjidil Haram. Yang non-muslimnya tiba-tiba datang. Yang muslim itu cuma iseng nanya begini. Kawan, menurut kamu, berapa jumlah orang yang ada di masjid itu? Temannya bilang begini. Ya, mungkin 1000, 2000 lah. Apa jawab yang si muslim ini? Ada di sana sekarang setidaknya 500.000 orang. Sebelum dilakukan perluasan. 500.000 orang. Pertanyaan kedua, perhatikan kalimatnya. Menurut kamu, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat mereka semua rapi seketika? Dia berpikir, sejenak kemudian dia jawab. Mungkin seminggu 2 minggu kayaknya. Seminggu 2 minggu, sepekan 2 pekan. Kata si muslim ini, aku akan tunjukkan kepadamu, tidak sampai 5 menit, semuanya akan rapi dan baris. Kata yang kawan tadi, mustahil, gak bisa itu. Tadi kan, rasionalitasnya jalan. Ketika rasio sudah mulai jalan, maka mudah bagi Allah memberikan hidayah dan hikmah kepada jiwanya. Maka seketika, kata temannya yang muslim, sekarang coba lihat. Begitu qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, sudah. Yang tawaf berhenti semua. Yang tadinya duduk, berdiri semua. Siap. Bingung temannya. Wah, jangan dulu jangan dulu bingung, lihat dulu nih. Begitu sudah imam yang mengatakan istawu, istaqimu. Wah, semua rapi. Saat takbir, Allahu Akbar. Semua angkat tangan takbir. Maka apa respon yang non-muslim ini? Dia katakan kepada yang muslim, tolong tunjukkan kepadaku bagaimana caranya masuk Islam. Karena ini bukan agama buatan manusia. Hidayah. Ada orang nonton sholat isya, masuk Islam. Ada orang sudah Islam, gak mau sholat isya. Orang udah komat nunggu dekat subuh. Jadi bisa jadi asbab hidayah. Dan yang paling menarik begini Pak, kadang dalam keseharian, kenapa cuma Anda yang dengar azan? Kenapa Anda yang lihat, Anda pulang kerja, bisa kan lewat jalan lain. Tapi kenapa Anda bisa melewati orang sholat? Kok bisa melihat orang ke masjid? Kok tiba-tiba lewat ke tempat masjid yang sedang azan? Itu kan hidayah. Sebetulnya Allah sedang jemput kita. Ketika Anda bertanya, kenapa kami sholat ya Allah? Dijawab lagi di suara azan. Hayya 'alas shalah. Kenapa sholat ya Allah? Teruskan. Hayya 'alal falah. Tuh, falah. Sukses dan bahagia. Ketika engkau bertanya, kenapa kami mesti sholat? Aku jawab, kata Allah, suara muadzin tuh. 24 jam aku perdengarkan padamu. Tanpa putus. Supaya kamu bahagia. Supaya kamu senang. Supaya kamu lancar. Supaya kamu gak punya masalah. 24 jam. Kalau sekali diingatkan, belum sadar, mungkin wajar. 24 jam diingatkan, gak sadar-sadar. Anda manusia bukan. 24 jam. Datang terus, kedengaran terus. Gak sadar juga. Aduh, apa lagi? Di
sekarang yang salah siapa? Jangan lagi Anda salahkan Allah. Ya Allah, kenapa saya mesti begini? Why me ya Allah? Why not, kata Allah. Kamu saya kasih nggak diambil-ambil. Makanya kalau kita sadar, cara berpikirnya begini, sholat membuat kita bahagia, maka semua orang akan menunggu waktu sholat. Karena itu ketika Anda punya masalah, kalimat sholat itu ketika disebutkan di Quran, bersanding dengan solusi. Quran surah kedua ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was. Kalau engkau punya masalah, kata Allah, maka minta kepadaku. Sabar terima masalahnya, karena semua orang punya masalah. Bukan Anda saja, kata orang, semua orang hidup punya masalah. Perhatikan Quran surah kedua ayat 155. Walanabluwannakum bisyai. Semua orang yang hidup, kata Allah, aku akan uji dengan persoalan. Diuji dengan masalah. Masalah ini aku turunkan, bukan ingin membuat hidupnya bermasalah. Perhatikan bahasa Qurannya. Tapi ingin meningkatkan kualitas hidupnya. Sebab kalau hidup nggak ada ujian, kualitasnya nggak meningkat. Anak SD itu masuk SMP, kalau sudah lewat ujian. Harus diuji, supaya kadar keilmuannya bisa diketahui layak untuk masuk SMP. Kalau nggak ada ujian, nggak ketahuan peningkatan ilmunya. SMP ke SMA ada ujian. Jadi kalau tahap yang sederhana saja ada ujian, apalagi hidup yang begitu kompleks, pasti ada ujian. Di cara berpikirnya jangan salah. Ketika sedang punya masalah, sesungguhnya Allah sedang akan meningkatkan kualitas hidup kita. Semakin tinggi ujian, artinya kita akan semakin meningkat dengan kuat. Karena orang besar itu nggak akan diuji dengan ujian kecil. La yukallifullahu nafsan illa. Jadi kalau Anda hadir sekarang di pengajian ini, sedang punya masalah berat rasanya, maka berbahagialah. Artinya, Anda akan diangkat setinggi-tingginya oleh Allah, karena ujian yang diturunkan, ujian yang disetarakan dengan kemampuan Anda. Itu poinnya. Gak ada orang hidup gak punya masalah. Apa dikira Ustadz gak punya masalah? Lebih banyak daripada jemaah. Tuh, masalah antum tuh. Saya jawab juga. Di hidup, bersanding dengan masalah. Persamaan terbaliknya, orang yang tidak ingin punya masalah, artinya tidak ingin hidup. Siapa yang tidak ingin punya masalah? Angkat tangan. Selesai. Nah sekarang, kata Allah, kalau sedang punya masalah, minta kepada saya solusinya. Supaya dipermudah. Lewat apa ya Allah? Wassalah, datang. Kalau Anda masih nggak mau sholat, ditanyakan imannya oleh Allah. Makanya kalimat ini disebutkan sekali lagi untuk menguatkan di ayat 153. Dipanggil kalimat imannya. Seakan-akan begini bahasanya. Kamu ini punya iman apa enggak sih? Kalau nggak punya iman kamu apa? Ya karena nggak ada iman. Sekarang kamu masih mengaku beriman, tapi saya panggil sholat gak datang. Karena itu di ayat 153, paling kanan sebelah bawah, itu kalimatnya berubah dengan disebutkan kata iman di depannya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang beriman, mana imanmu? Ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kalian punya masalah, kata Allah, sekali lagi datang. Lewat sholat minta kepadaku. Makanya kalimat ista'in dirubah menjadi kalimat permintaan, berubah jadi nasta'in. Saya tanya pada Anda, apakah kita mengucapkan kalimat nasta'in dalam setiap sholat? Berapa kali kita ucapkan dalam sehari? 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Hadis qudsinya mengatakan, ketika seorang ibadah benar bacanya, membaca kalimat itu, benar sholatnya, sampai di kalimat itu, maka jawaban hadis qudsinya, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku, maka apapun yang hambaku minta sampai di sini, aku akan kabulkan selama itu dia butuh.